Perkenalkan, nama saya Lisma Aprilia Andini dari kelas 10 MIPA 3 nomor 22. Baik, akan kita bahas mengenai peta konsep yang pertama, momentum, impuls, dan tumbukan. Yang pertama, momentum. Digunakan untuk menganalisis tumbukan. Berlaku hukum kekekalan momentum. Tumbukan terbagi menjadi 3. Tumbukan tidak lenting sama sekali, memiliki koefisien elastisitas E sama dengan 0. Tumbukan lenting sebagian, memiliki koefisien elastisitas E lebih besar dari 0 dan E lebih kecil dari 1. Tumbukan lenting sempurna, memiliki koefisien elastisitas hukum kekekalan energi atau E sama dengan 1. Yang kedua, impuls, meliputi perubahan momentum. Yang ketiga, aplikasi momentum, impuls, dan tumbukan. Baik, akan kita bahas mengenai peta konsep yang kedua. Impuls. Impuls ditentukan oleh faktor gaya dan lama gaya bekerja. Impuls menyebabkan perubahan momentum linear. Hasil kali dari massa dan kecepatan. Massa bersifat tetap dan berubah dengan waktu. Bila tidak ada gaya dari luar, maka hukum kekekalan momentum linear. Misal, tumbukan bersifat lenting dan tak lenting. Secara umum, lenting sebagian, faktornya koefisien restitusi. Selanjutnya akan kita bahas mengenai teori momentum. Momentum adalah besaran yang dimiliki oleh sebuah partikel yang bergerak. Momentum merupakan besaran turunan dari massa, panjang, dan waktu. Momentum dilambangkan dengan huruf P. Momentum dapat diketahui dengan perkalian antara massa benda dengan kecepatan benda. Bisa dinyatakan dalam rumus berikut. P sama dengan M kali V. Keterangan. P sama dengan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon. M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram. V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Momentum sama dengan besaran vektor jika V dan P arahnya ke kanan bernilai positif, V dan P arahnya ke kiri bernilai negatif. P1 sama dengan M kali V1. P2 sama dengan M kali V2. Dalam ilmu fisika, ada namanya hukum kekekalan momentum yang menyatakan bahwa momentum sebelum dan setelah tumbukan akan selalu sama. Contohnya, ada dua benda mempunyai kecepatan dan massa masing-masing bertumbukan. Setelah itu, mereka memiliki kecepatan yang berbeda. Maka, menurut hukum kekekalan momentum, M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 plus M2 kali V2. Oleh karena momentum adalah besaran vektor, maka penjumlahan momentum mengikuti penjumlahan vektor. Misal, penjumlahan dua vektor momentum P1 dan P2 yang saling membentuk sudut alfa. Dapat kalian lihat pada gambar, P sama dengan P1 plus P2 dengan rumus P adalah akar dari P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus 2P1 kali P2 cos alfa. Momentum memiliki hubungan dengan energi kinetik. Energi kinetik memiliki rumus setengah kali M kali V kuadrat. Momentum didefinisikan sebagai besaran yang menggambarkan ketahanan benda untuk berhenti dan perkalian massa benda dengan kecepatan. Selanjutnya, teori tentang impuls. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda pada waktu yang sangat singkat. Impuls dapat diketahui dengan perkalian gaya F dan selang waktu T. Impuls bekerja di awal mula sehingga membuat suatu benda dapat bergerak dan memiliki momentum. Contoh dari peristiwa impuls seperti peristiwa bola tendang,
bola kasti dipukul. Karena ketika terjadi tendangan dan pukulan, gaya yang bekerja sangat singkat. Rumus dari impuls adalah I sama dengan F kali delta T. I sama dengan impuls, F sama dengan gaya, delta T sama dengan waktu. Impuls menyebabkan perubahan momentum. Jika momentum awal benda adalah P1 sama dengan M kali V1 dan momentum akhir benda adalah P2 sama dengan M kali V2, maka impuls sama dengan perubahan momentum. Memiliki persamaan I sama dengan delta P. F kali delta T sama dengan P2 min P1. F kali delta T sama dengan M V1 min M V2. Hubungan antara impuls dan momentum. Ada satu hukum Newton yang menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perkalian antara massa dengan percepatannya. Dapat ditulis dengan rumus berikut. F sama dengan M kali A. Apabila kita masukkan ke dalam rumus I sama dengan F kali delta T, maka I sama dengan F kali delta T. I sama dengan M kali A. T2 min T1. I sama dengan M kali V per T. T2 min T1. I sama dengan M kali V1 min M kali V2. Jadi kesimpulannya, besarnya impuls yang bekerja atau mengenai pada suatu benda sama dengan besarnya perubahan momentum terhadap benda tersebut. Selanjutnya adalah teori tentang tumbukan. Setelah mempelajari momentum dan impuls, selanjutnya kita mempelajari tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa pertemuan di antara dua benda yang bergerak. Ketika tumbukan terjadi, maka hukum kekekalan momentum selalu berlaku, tetapi hukum kekekalan energi kinetik tidak selalu berlaku. Kemungkinan sebagian energi kinetik berubah menjadi energi panas karena adanya tumbukan. Terdapat 3 jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Pada saat tumbukan lenting sempurna, tidak ada kehilangan energi kinetik saat terjadinya tumbukan. Energi kinetik sebelum dan sesudah selalu sama. Demikian pula pada momentum dari sistem itu. Dalam tumbukan lenting sempurna dapat ditulis dengan persamaan berikut. V1 plus V1 aksen sama dengan V2 plus V2 aksen. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Pada saat tumbukan lenting sebagian kehilangan energi kinetik jika ada sesudah tumbukan. Secara matematis, kecepatan setiap benda sebelum dan sesudah tumbukan dapat diketahui dengan rumus berikut. EV1 plus V1 sama dengan EV2 plus V2. E adalah koefisien restitusi yang nilainya bergerak antara 0 sampai 1. Misalnya tumbukan lenting sebagian yang pernah saya jumpai adalah bola bekel yang jatuh memantul berulang kali sampai akhirnya berhenti. Karena ada nilai E, maka tinggi pantulan menjadi lebih rendah dari tinggi permulaan. Tinggi pantulan ke N tumbukan dapat dihitung dengan rumus berikut. Hn sama dengan H0 kali E kuadrat N. 3. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada saat tumbukan tidak lenting sama sekali, kedua benda mengalami tumbukan. Lalu setelah tumbukan, kedua benda tersebut mempunyai kecepatan yang sama. Momentum sebelum dan sesudah tumbukan pun bernilai sama. Dapat dirumuskan dengan persamaan M1 kali V1 plus M2 kali V2 sama dengan M1 plus M2 kali V aksen. Misalnya, kejadian tumbukan ini sering dilihat dalam ayunan balistik. Contoh soal 1. Randy mendapat mobil-mobilan dari ayahnya yang bermassa 10 kg. Mobil itu bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Berapa nilai momentum dan energi kinetiknya? Diketahui
massa sama dengan 10 kg, dan kecepatan sama dengan 6 meter per sekon. Penyelesaian P sama dengan M kali V sama dengan 10 kali 6, sama dengan 60 kg per sekon. Energi kinetiknya sama dengan setengah kali 10 kali 6 kuadrat, sama dengan 180 Joule. Jadi nilai momentum bernilai 60 kg per sekon dan energi kinetik yang dihasilkan adalah 180 Joule. Contoh yang kedua, Evan Dimas mengambil tendangan bebas tepat di garis area penalti lawan. Jika ia menendang dengan gaya 300 Newton dan kakinya bersentuhan dengan bola pada waktu 0,15 sekon, hitunglah hasil berapa besar impuls yang terjadi. Diketahui F sama dengan 300 Newton, delta T sama dengan 0,15. Penyelesaian I sama dengan F kali delta T. I sama dengan 300 Newton kali 0,15. I sama dengan 45 Nt. 3. Sebuah peluru bermassa 100 gram menumbuk balok dengan kecepatan 300 meter per sekon yang diam dan bersarang pada balok yang bermassa 20 kg. Berapakah kecepatan balok setelah tumbukan? Diketahui MP massa peluru sama dengan 100 gram atau 0,1 kg. VP kecepatan peluru sama dengan 300 meter per sekon. MB massa balok sama dengan 20 kg. VB kecepatan balok sama dengan 0 meter per sekon. V aksen sama dengan MP kali VP plus MB kali VB per MP plus MB. Aksen sama dengan 0,1 kali 300 plus 0 per 0,1 plus 20. Aksen sama dengan 30 per 20,1. Aksen sama dengan 1,49 meter per sekon.